Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Ninik, belajar asik bareng Bu Ninik. Pada kesempatan ini kita akan membahas margin entry jurnal khusus pada perusahaan UD Buana. Baiklah, saya kira semua anak-anakku sudah mendapatkan lembar kerja untuk yang UD Buana. Nah, di sini ada alat dan bahan, ada informasi tentang kebijakan dari perusahaan. Kemarin sudah dibahas di video sebelumnya gitu kan. Ini wajib kita baca dulu ya. Kemudian setelah itu ada informasi akun. Di sini ada daftar akun yang mana ini akan menjadi patokan untuk kita dalam membuat akun. Jadi kita tidak boleh mengarang akun, tapi akun semuanya acuannya adalah yang ada di daftar akun ini. Jangan menambahi atau menambahkan akun-akun yang belum tersedia. Kemudian untuk neraca saldo, oke, ini ya, ada neraca saldo per 30 November 2018. Kemudian ada daftar customer, ada daftar saldo piutang, saldo utang, dan juga persediaan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tentang persediaan. Persediaan ini akan kita masukkan di kartu persediaan. Bahwasanya kita perlu ingat pada UD Buana ini kita menggunakan metode perpetual untuk pencatatan transaksinya, sehingga untuk persediaan tentunya nanti akan kita masukkan di kartu persediaan. Kemudian kita langsung aja ke dokumen transaksi. Dokumen transaksi yang pertama di sini kemudian sudah ada coretannya. Yang perlu kita perhatikan dalam dokumen transaksi ini adalah kop, tanggal, kemudian nama buktinya apa, dan keterangannya. Nanti akan kita gunakan sebagai dasar kita melakukan pencatatan di dalam jurnal khusus. UD Buana, kopnya artinya adalah bukti transaksi atau dokumen transaksi ini yang membuat adalah UD Buana. Kemudian ke bawah di situ ada keterangan dari nama dokumennya, yaitu bukti pengeluaran kas. Berarti ini adalah termasuk bukti intern. Kata-kata pengeluaran kas saja kita sudah tahu bahwa perusahaan mengeluarkan kas, ya tidak, atau mengeluarkan uang, atau di sini terjadi pembayaran. Nah, kemudian ada nomor dokumennya atau nomor bukti transaksinya, ada BKK 12-1 dan ada tanggalnya, yaitu tanggal transaksi 1 Desember. Kemudian ada keterangan kita lihat. Keterangan di situ adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Di sini Ibu kasih tanda di November 2018. Kenapa? Karena ini adalah pembayaran gaji untuk bulan kemarin, maka ini bukan pembayaran beban, tetapi ini adalah pembayaran utang gaji atau utang beban gaji. Nah, untuk UD Buana kita lihat di daftar akun, kan tadi kita pembayaran utang ya. Nah, kita cari yang utang. Nah, kita kalau bingung bahasa Inggris, kita langsung di bahasa Indonesianya aja. Di bahasa Indonesia kita lihat ada nggak di situ utang gaji. Utang itu ada utang dagang, utang biaya, utang PPH, utang PPN keluaran, PPN masukan. Ya tidak, ini di liability. Artinya bahwa untuk utang biaya di sini dijadikan satu. Itu kan kata kuncinya ya. Berarti dikatakan bahwa keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November ini adalah merupakan utang gaji sebenarnya, atau utang beban gaji. Nah, melihat tadi daftar akun, berarti untuk UD Buana ada pun utang beban itu dijadikan satu. Tadi kita udah bahas ya, bahwasanya untuk yang transaksi dokumen yang pertama itu di sini keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November, di mana dengan kata November 2018 ini berarti ini bukan pembayaran gaji, melainkan ini adalah pembayaran utang gaji atau utang beban. Dan tadi kita udah simak di
daftar akun pada UD Buana, ternyata utang beban atau utang biaya itu dijadikan satu akun, yaitu utang beban, sehingga ini adalah pembayaran utang beban. Nah, sekarang masuk di jurnal apakah transaksi ini? Dari nama buktinya kita sudah bisa melihat ini adalah bukti pengeluaran kas. Pengeluaran kas berarti artinya di sini ada pembayaran, sehingga tentunya masuknya di jurnal khusus apa? Masuk di jurnal khusus pengeluaran kas. Sekarang kita lihat bareng-bareng jurnal pengeluaran kasnya di mana gitu kan. Ini sudah ada jurnal pengeluaran kas ya. Sekarang kita akan masukkan transaksi tadi ke dalam jurnal pengeluaran kas. Langkah yang pertama adalah kita menulis tanggal. Oke. Kita tuliskan dulu tanggalnya. Di sini dikatakan untuk tanggal transaksinya adalah tanggal berapa? 1 Desember. Kita masukkan Desember bulan dulu ya. Baru kemudian tanggal 1. Terlihat jelas? Yes, ya. Kemudian evidence number atau nomor bukti adalah ini. BKK 12 strip 1. Oke. Kemudian selanjutnya untuk description itu berarti keterangan. Maka kita isi apa? Boleh kita tulis adalah pembayaran utang gaji, ini boleh. Atau kalian tulis karyawan UD Buana juga boleh. Jadi intinya kalau description itu tidak ada patokan khusus ya. Jadi terserah pada kita mau isi apa, yang intinya kita paham maksud dari transaksi ini tuh apa gitu. Kemudian kita lanjutkan untuk debit dan kreditnya. Cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Tentunya kas itu pasti diisi, yaitu kreditnya pasti kas. Nah, udah kita langsung aja. Kreditnya berapa kas atau berapakah cash in bank yang keluar? Karena tadi asumsinya adalah setiap pengeluaran lebih dari 1 juta maka menggunakan cash in bank kan gitu ya. Jadi kita asumsikan ini kita kreditnya adalah cash in bank. Cash in banknya berapa gitu kan, yang kita kreditkan pasti adalah yang ada di jumlah. Nah, jadi jumlah ini adalah menunjukkan berapa kasnya. Jadi ini nanti diisi di kasnya. Nah, atau cash in bank dalam hal ini. Jadi cash in banknya berapa? 2.500.000. Saya masukkan 2.500.000. Karena di sini tidak ada keterangan apapun selain kas, maka ya udah berarti kita kreditnya hanya kas saja, sehingga yang di sini kita kosongkan. Nah, debitnya apa? Tadi kita katakan di sini adalah pembayaran utang gaji, atau di sini di akunnya adalah pembayaran utang beban. Maka apakah itu adalah account payable? Account payable itu artinya adalah utang usaha atau utang dagang. Berarti di sini tidak. Maka diisi di other. Di other accountnya apa? Di sini utang gaji itu masuk di utang beban, maka akunnya kita tulis adalah expense, kita singkat saja ya, payable. Nah, di sini artinya adalah utang beban. Berapa nominalnya? Nominalnya adalah 2.500.000. Oke, sampai di sini paham? Dan jangan lupa ketika kita mengisi jurnal atau kita sudah memindahkan transaksi ke dalam jurnal, maka untuk kolom transaksi kita harus paraf. Nah, di sini kan ada tuh keterangan dibukukan oleh. Nah, ini kita paraf. Nah, ini artinya ini sudah saya paraf. Kemudian saya tulis nama saya, misalkan ini gitu. Bisa dipahami ya. Jadi setiap kita memasukkan transaksi ke dalam jurnal, maka kita paraf transaksi tersebut bahwasanya kita sudah membukukan. Makanya di sini keterangannya dibukukan oleh, seperti itu. Paham?
Kita masuk ke transaksi berikutnya. Transaksi apakah itu? Kelihatan ya. UD Buana, di situ ada voucher kas kecil. Kalau ada keterangan voucher kas kecil semacam ini, pasti nanti kita akan masukkan transaksi ini ke jurnal kas kecil. Karena ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil. Seperti tadi ada nomor V12-1 dan ada tanggal. Kemudian juga ada keterangan. Nah, di sini keterangannya adalah apa? Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, tidak ada keterangan bulan lalu kan? Berarti ini adalah pembayaran beban iklan. Nah, langkah selanjutnya yuk kita lihat jurnal kas kecilnya. Oke, ini sudah ada petty cash jurnal ya. Sudah ada jurnal petty cash. Kita langsung aja masukkan tanggal. Seperti tadi, bulan dulu, Desember, tanggalnya tanggal berapa? Kita lihat di sini. Untuk tanggal ternyata adalah tanggal 2 kan? Oke, maka kita masukkan tanggal 2. Evidence number-nya adalah ini. V12-1. Terlihat jelas ya. V12-1. Kemudian description-nya kita bisa buat pembuatan brosur perusahaan. Ini boleh. Atau langsung aja misalkan biaya iklan atau beban iklan, itu juga boleh. Paham ya? Atau kalian boleh juga tulis percetakan kemenangan, karena di sini nih kan dibayar kepada, ini juga boleh. Debit kreditnya jelas pasti petty cash ya. Kita masukkan dulu aja petty cashnya berapa, 675.000. Nah, debitnya adalah ini akun apa, kan seperti itu. Ini tadi adalah beban iklan, maka kita lihat beban iklan dalam bahasa Inggris itu apa. Cara melihatnya bagaimana? Kita lihat langsung di expense, operating expense, terlihat tidak? Nah, ini operating expense. Kamu lihat, cari yang beban iklan. Kita lihat yang sebelah kanan. Oh, langsung ketemu, ini ada beban iklan yang paling atas, advertising expense. Maka inilah nama akunnya. Kita masukkan advertising expense. Nah, kalau saya expense senangnya disingkat biar tidak terlalu lama. Account number itu nanti diisi pada saat kita posting ke buku besar. Maka kita langsung ke total. Totalnya berapa? Maaf, 675.000. Oke, sampai di sini paham? Selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya. Untuk transaksi berikutnya yaitu adalah transaksi apakah itu? Bukti penerimaan kas. Kita kalau sudah melihat ini saja, kita sudah tahu, oh penerimaan kas, maka kita nanti langsung buka aja masuknya di jurnal penerimaan kas. Sebenarnya kita melihat jurnal, melihat transaksi saja kita sudah tahu ya kalau ini adalah transaksi penerimaan kas. Dilihat dari mana? Dari nama buktinya. Nah, kita langsung aja ya biar tidak terlalu lama. Selanjutnya kita masuk ke tanggal Desember. Kita cari tanggal berapakah itu gitu kan. Nah, di sini sudah ada keterangan nih, tanggal 3 Desember. Nah, kita masukkan tanggal 3 Desember. Evidence number itu adalah nomor, maka ini dia nomornya. Maka kita masukkan BKM 12-1. Descriptionnya kita isikan apa? Descriptionnya kita isikan keterangannya adalah pelunasan faktur F12 tertanggal 25 November 2018.
Nah, kalau untuk yang utang piutang, saran ibu deskripsi ini kita masukkan nama pihak yang terkait. Jadi kalau ibu untuk description ibu tulis JB Elect, JB Elect begini. Oke. Atas faktur 11/12 boleh ditambahkan begini. Jadi di sini kita pasti ya, karena cash receipt journal pasti kalau hubungannya dengan faktur itu berarti kita menerima pelunasan. Jadi sebenarnya bisa dilogika begitu kan. Nah, kemudian berapakah nominalnya cash in banknya? Karena di sini penerimaan kas pasti cash in bank. Berapa? Cash in bank kembali lagi adalah yang ada di kolom jumlah. Betul? Nah, di sini jumlahnya 34.100. 34.100.000. Oke. Ordernya kita kosongkan. Kreditnya apa? Di sini dikatakan pelunasan faktur. Kalau pelunasan faktur berarti adalah piutang dagang, account receivable. Berapa? 34.100.000. Oke. Sampai di sini paham? Seperti biasa kita paraf. Walaupun di sini ibu tidak menjelaskan soal paraf begitu, tapi kalian pokoknya paham bahwasanya setiap transaksi sudah dicatat di dalam jurnal maka kita paraf. Oke. Selanjutnya adalah dokumen transaksi yang keempat. Apakah itu? Untuk dokumen transaksi yang keempat di situ dikatakan ada voucher kas kecil. Berarti langsung aja kita masuk ke petty cash. Oke, terlihat ya, ini petty cash. Kemudian pertama tulis tanggal. Nah, tanggal itu ada di mana? Untuk tanggal di situ sudah ada keterangan tanggal, yaitu di sini tanggal 4. Maka kita masukkan tanggal 4. Terlihat ya. Kemudian selanjutnya untuk evidence number di situ ada V12/2. Kita masukkan V12/2. Description-nya kita masukkan apa? Kita langsung lihat di kolom keterangan. Rekening listrik bulan November, ini perhatikan, bulan November. Rekening telepon bulan November, seperti yang tadi ibu jelaskan bahwasanya ketika kita membayar gaji untuk bulan kemarin itu adalah utang beban, maka kita masukkan di sini. Description-nya adalah utang listrik plus telepon, gitu aja. Jadi di sini adalah pembayaran utang listrik dan telepon. Begitu aja ya. Sepakat ya. Akunnya apa? Nah, akunnya adalah expense payable. Apa itu expense payable? Expense payable adalah utang beban, karena di sini dikatakan pembayarannya bulan November atau pembayaran untuk bulan November. Nah, berapakah totalnya? Totalnya itu adalah penjumlahan dari 425 dengan 550. Nah, berapakah itu? 425.000 ditambah 550.000. Ketemunya adalah 975.000. Maka ini yang kita masukkan 975.000. Berarti cash juga 975.000. Kelihatan atau tidak? Kelihatan ya. Oke. Seperti biasa, kalau sudah kita post, kita masukkan atau kita catat, kita pakai. Gampang ya.
transaksi berikutnya, transaksi kelima. Transaksi kelima di situ keterangannya adalah Kop Budi Buana. Artinya ini kita yang mengeluarkan. Kemudian setelah itu kita lihat bukti fakturnya adalah F. Berarti ini artinya faktur. Nah, faktur yang mengeluarkan kita berarti ini adalah faktur apa? Faktur jual atau faktur penjualan. Berarti ini artinya kita sedang melakukan transaksi penjualan secara kredit. Dari mana kredit? Karena ada faktur, ada termin. Ini juga tanda kalau ini secara kredit. Oke. Nah, kepada siapa kita menjual? Ini kepada Digital Elex. Tanggalnya tanggal 6 Desember. Oke. Kita tahu bahwa metode kita adalah metode perpetual, di mana setiap ada transaksi yang berhubungan dengan persediaan bertambah atau berkurang, pasti akan kita catat di dalam jurnal. Nah, yang mana kita juga paham ketika menggunakan metode perpetual, maka persediaan selalu dicatat, pasti akan berdampak kepada kartu persediaan. Nah, seperti yang kemarin Ibu katakan, untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan persediaan, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan dulu itu ke dalam kartu persediaan. Tujuannya apa? Supaya tidak lupa. Paham ya? Jadi langkah pertama ketika ada transaksi yang berhubungan dengan persediaan, kita masukkan dulu di kartu persediaannya. Ayo, kartu persediaan untuk yang HPP Pavilion 14 ya tidak. Nah, di sini masih kosong semua, maka langkah yang pertama kita masukkan adalah apa? Mencatat saldo awal. Sehingga saya akan memasukkan saldo awal dulu. Desember tanggal 1. Oke, deskripsinya adalah saldo. Itu boleh. Maka tidak di in, tidak di out. Ini saya kosongkan semua. Nah, saya masuk di balance atau di saldo. Berapakah? Kita lihat di data saldo awal persediaan. Berapakah saldo persediaan awal barang dagangan? Di sini sudah ada. Persediaan barang dagangan untuk yang HPP 14 sejumlah 20 kuantitas dengan harga 16 juta sehingga totalnya 320 juta. Nah, ini saldo awal ini kita masukkan semua di dua kartu persediaan ya. Nah, ini adalah HPP 14, jadi saya masukkannya di sini di unit. Unitnya ada berapa? Untuk HPP 14 ada 20 unit. Maka saya masukkan di sini juga 20 unit. Dengan harga ini adalah 16 juta. Saya masukkan di sini 16 juta. Sehingga totalnya 320 juta. Sampai di sini paham? Sekarang kita ke barang yang kedua. Barang yang kedua adalah Dell Inspiron 15, ya tidak? Nah, kita masukkan tanggalnya adalah Desember tanggal 1 karena ini saldo ya. Kita kasih keterangan di sini saldo awal boleh, saldo boleh, terserah sih sebenarnya. Kemudian unitnya di in kita kosongkan, di out kita masukkan berapa? 16 dengan harga 12.500.000. 16 dengan harga 12.500.000 sehingga totalnya jadi 200 juta. Jadi masukkan 16 unit dengan harga 12.500.000 sehingga totalnya menjadi 200 juta. Oke, jadi langkah pertama adalah kita masukkan dulu saldo pada persediaan. Setelah itu baru kita masukkan transaksinya. Nah, kita masukkan untuk transaksinya. Pertama kita mulai dari yang HPP 14. Untuk HPP 14 kita lihat
tanggalnya tanggal 6 kita masukkan. Kemudian untuk evidence numbernya berapa? F12 strip 1. Dari mana? Dari sini. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan description-nya. Description di sini kita isi adalah pihak terkaitnya. Jadi ibu ngisi digital elect. Oke. Karena di sini jual, berarti persediaan ibu akan mengalami pengurangan. Berarti bukan di out tapi bukan di in. Berarti tidak kita masukkan di in, tapi kita masukkan di out. Jadi sebenarnya out itu sama halnya dengan jual. Berapa jumlahnya? Untuk HPP 14 kita jual 9 unit, ya tidak? Harganya adalah 18 juta. Perlu diingat bahwa 18 juta yang ada di faktur itu adalah harga jual. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya transaksi penjualan itu kita mengenal ada dua harga untuk metode perpektual. Yang pertama harga di faktur, yaitu harga setelah ditambahkan laba, yang mana ini nanti masuknya di jurnal yang berkaitan dengan penjualan. Kemudian ada harga pokok yang kita akan masukkan di kartu persediaan. Jadi kartu persediaan ini di price, jangan sampai salah menulis price ini, bukan ya. Khusus untuk yang penjualan, price yang diisi di sini adalah price dari barang yang dijual, tapi price-nya price harga pokok. Sehingga untuk price di sini kita lihat saldonya. Nah, karena di sini yang 20 unit itu 16 juta, maka price-nya juga di sini 16 juta. Paham ya? Jadi ini adalah harga pokok. Di kartu persediaan ini adalah harga pokok, bukan harga jual. Maka berapakah? 9 dikali 16 juta sama dengan 144 juta. Nah, dari barang 20 ini sudah diambil 9 atau sudah dijual 9, maka tersisa 11 dengan harga 16 juta. Maka jumlahnya jadi berapa? 16 juta dikali 11, 176 juta. Jelas ya? Nah, begitu pula kita lakukan untuk yang DI 15 atau DEL 15 ini. Masih sama, tanggal 6. Kemudian evidence number kita isi sama juga, yaitu F12 strip 1. Kemudian ini kita isi digital elect, ya tidak? Karena ini jual maka masuknya di out. Di sini adalah artinya jual. Jual berapa unit? Kita lihat untuk DL15 jualnya adalah 7 unit, maka kita masukkan di sini 7. Dengan harga kembali lagi, karena ini jual tidak melihat harga di sini, tetapi melihat harga pokok yang ada di kartu persediaan. Harga pokok saldo sebelumnya adalah 12.500. Artinya tadinya kita punya 16 barang, terjual 7 dari harga berapa? 12.500.000. Berapakah ini? 7 dikali 12.500.000 sama dengan 87.500.000. Unitnya jadi berapa? 16 dikurangi 7 berarti jadi 9. Dengan harga yaitu 12.500.000, maka jadi berapa? 112.500.000. Cara ngeceknya kalau kartu persediaan kita itu betul atau tidak, kita jumlahkan aja antara yang ada di balance dengan yang di out. Kalau jumlahnya sama dengan di saldo sebelumnya, berarti kita benar ya. Ini langsung ya saya tambahkan 87.500.000. Nah, sama ya, sama dengan 200 juta. Berarti kita benar. Nah, setelah kita memasukkan
persediaan, maka kita akan masukkan itu di jurnal khusus. Nah, jurnal khusus apa yang kita gunakan untuk mencatat penjualan ini? Karena di sini adalah penjualan secara kredit, maka kita masuknya di jurnal penjualan. Di jurnal penjualan kita masukkan dulu pertama tanggal Desember, tanggalnya tanggal 6, kan begini ya. Nah, kemudian invoice number adalah F12-1. Descriptionnya seperti tadi, digital Alex. Nah, di sini kita lihat coba bentuk dari debit dan kredit akun apa saja yang masuk. Debitnya hanya akun receivable atau piutang dagang. Kreditnya hanya penjualan dari persediaan, freight out yaitu tentang PPN, dan freight out yaitu tentang biaya angkut. Berarti hanya 3 ini saja. Nah, karena hal ini kita kan tahu bahwa untuk penjualan secara kredit itu masuknya di jurnal penjualan, betul. Namun di sini kita tahu bahwa metode kita metode perpetual, sehingga setiap terjadi persediaan mengalami perubahan, pengurangan atau penambahan, kita harus mencatatnya. Tapi melihat dari bentuk jurnal khusus ini, di debit berarti kan harusnya nanti ada HPP dan kreditnya persediaan untuk mencatat persediaan kita yang berkurang, tapi tidak disediakan di sini, sehingga khusus untuk pencatatan harga persediaan kita masuknya di jurnal umum. Yuk, jadi langkah pertama kita tadi kan adalah mencatat dulu yang persediaan supaya tidak kelupaan, ya tidak. Kalau persediaan sudah dicatat, baru kita masuk ke jurnal khusus. Nah, sekarang kita masuk bulan dulu, Desember, tanggalnya ini ya, tanggal 6. Invoice numbernya adalah mana? F12-1. Descriptionnya kamu tulis, ini kan jurnal umum ya, berarti kan description ini kamu tulis nama-nama akun debit dan kreditnya. Nah, kita tahu kalau perusahaan dagang melakukan penjualan, maka persediaan akan berkurang. Nah, di sini tadi kita katakan persediaan berkurang, yang HPP 14-nya tadi 9 unit, sementara yang DL 15 7 unit. Kita masukkan dulu di mana? Di jurnal umum. Maka kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan itu akun dalam bahasa Inggris apa? Nah, kita lihat lagi di sini. Kamu langsung di aset, cari persediaan barang dagangan. Ketemu ya? Nah, apakah itu? Merchandise inventory. Karena penjualan itu persediaan berkurang, maka jangan lupa ya untuk pencatatan merchandise inventory-nya kita masukkan di mana? Di kredit. Maka langsung kita mencolok ke kanan. Nah, inventory. Persediaan barang dagangan berkurang. Berapa? Nanti dulu. Debitnya apa dulu? Debitnya adalah harga pokok penjualan. HPP itu apa? HPP itu adalah ini, harga pokok penjualan. Bisa dilihat ya, harga pokok penjualan itu dalam bahasa Inggris adalah cost of goods sold. Nah, saya tulis CGS aja lah, dan gampang. Maksudnya adalah cost of goods sold. Berapa ini? Nah, untuk jumlahnya, maka karena di sini kita sedang mencatat persediaan, maka jumlah atau nominal yang masuk di sini adalah nominal dari kartu persediaan. Karena di sini kita menjual 2 barang, maka nanti akan kita perhitungkan langsung 2 barang. Nah, di manakah kita menghitungnya? Di out, tanggalnya kan tanggal 6 tuh, kita masukkan yang ini. Berarti pertama karena 2 barang, HPP itu adalah out-nya ini ya Mbak, ya Mas.
87.500.000. 87.500.000 ini adalah dari HPP yang barang Dell Inspiron 15. Bagaimana dengan yang HPP 14? Untuk yang HPP 14 di sini dikatakan per HPP-nya adalah 144 juta. Maka udah kita tambahkan 144 juta. Berapa? 231.500. Nah, inilah yang nanti kita masukkan di jurnal umum. Jadi, nominal yang kita masukkan di jurnal umum adalah 231.500.000. Kreditnya 231.500.000. Oke, bisa dilihat jelas ya. Oke, jadi ini adalah penjumlahan dari mana? Penjumlahan dari GCS ataupun merchandise inventory, penjumlahan dari yang ini, yang out penjualan dari 787. Karena kita barangnya 2, maka selain ini juga kita akan menjumlahkan punyanya HPP 14. Sampai di sini bisa diterima penjelasan Ibu? Oke. Selanjutnya kembali ke transaksi ini. Transaksi ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Tadi kita baru mencatat persediaannya, sekarang kita catat penjualannya. Di mana? Di jurnal penjualan. Masukkan tanggalnya sudah, description sudah, invoice number sudah, tinggal masukkan nominalnya. Account receivable. Account receivable itu berarti adalah total dari piutang kita. Berarti ada di mana? Jumlah. Jadi kalau di jumlah itu berarti menyatakan itunya, utang atau piutang ya. Kalau yang di pengeluaran kas, penerimaan kas, jumlah itu ya jumlah kasnya. Tapi kalau di faktur, jumlah itu berarti adalah utang atau piutang. Jadi nanti angka ini adalah angka piutangnya. Dan ini ada PPN-nya. Ini adalah total penjualannya. Jadi kalau total harga itu berarti artinya penjualan. Oke, kita masukkan. Account receivable 286 juta. Salesnya atau penjualannya berarti total harga 260 juta. Fat out itu berarti PPN 26 juta. Kemudian freight out di sini kebetulan kosong karena tidak ada beban angkut, tidak ada keterangan kan, jadi straight. Coba kita cek. Nah ini. Nah untuk ngecek debit itu harus sama dengan kredit ya. Kita jumlah kreditnya 260 juta. Gini ya. Ditambah 26 juta. 286 juta. Sama ya. Oke. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita buat jurnal jatuhnya jadi benar. Nih. Sebenarnya kan jurnalnya kalau kemarin kita perhatikan kan jadi gini. Pertama kita mencatat penjualan. Di sini ada piutang, dagang, kreditnya adalah penjualan, kreditnya lagi adalah fat out, ya tidak. Terus kita masukkan juga di harga persediaan yaitu HPP dan persediaan barang dagangan. Intinya kan sebenarnya itu. Makanya ya kalau kita isikan ini 286 juta, kreditnya 260 juta, fat outnya 26 juta. Untuk HPP dan persediaan tadi jumlahnya 231.500.
231.500.000. Nah, ini kan yang kemarin kita bahas seperti ini, betul tidak? Nah, sekarang kita rubah itu di jurnal khusus. Jadi sebenarnya sama saja, ya. Berarti untuk transaksi penjualan ini kita sudah melakukan pencatatan di kartu persediaan langkah pertama, kemudian kita masukkan ke jurnal umum dan juga jurnal khusus penjualan. Selesai ya, saya harap. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi yang ke-6. Untuk transaksi yang ke-6 di situ adalah bukti pengeluaran kas. Jelas, berarti nanti di cash payment journal. Maka kita langsung masuk aja di cash payment journal, kita cari. Cash payment journal seperti biasa kita masukkan tanggal. Di situ ada keterangan tanggalnya, tanggal berapa? 6 Desember. Maka saya masukkan di sini tanggal 6. Kemudian buktinya BKK 12-2. Description-nya kita langsung di sini, pelunasan faktur FK 2011 tertanggal 28/2018. Kita bayar kepada Margonda. Ya udah, kita di sini keterangannya adalah PT Margonda. Jadi kalau hubungannya sama utang piutang, ibu lebih suka menulis description-nya adalah pihak terkait, jadi gampang nanti kita. Oke, kita cek lagi ya seperti tadi. Di sini adalah pembayaran utang, berarti kita melihatnya adalah yang saldo utang, nih kan 28 November. Artinya ini pasti sudah ada di saldo kalau itu betul. Maka di sini saldo daftar utang dagang ada ya. Kemudian Margonda, ini Margonda. Betul. Kemudian nominalnya 28.600, terdiri dari pembelian dan juga PPN. Maka kita cek, betul tidak tadi nominalnya 28.600? Betul, 28.600. Nah, kembali lagi pengeluaran kas, berarti ini juga adalah jumlah kas. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam jurnal. Karena di sini kas, maka kita langsung masukkan kasnya. Cash in banknya berapa? 28.600.000. Debitnya adalah di sini pembayaran faktur, berarti utang berkurang. Utang berkurang ada di mana? Account payable berapa? 28.600.000. Selesai? Selesai. Tidak ada akun yang lain soalnya. Nah, kalau untuk pelunasan ini kan tidak ada hubungannya dengan persediaan ya. Berarti ya tidak ada yang perlu kita catat di dalam kartu persediaan. Berarti bisa langsung di jurnal khususnya. Oke, sudah 6 transaksi yang kita bahas. Mungkin itu dulu ya untuk transaksi yang awal. Nanti untuk transaksi 7 dan seterusnya ada di video selanjutnya. Agar tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.